Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan sirah An-Nabawiyah kita pada kesempatan kali ini. Ayahanda, ibunda yang Allah muliakan, kita akan berbicara tentang kitab Mulhimil Alam atau bahasa kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator dunia. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Aid Al-Qarni. Jadi Aid Al-Qarni ini kalau Bapak ingat 10 tahun yang lalu ada buku viral bahkan sampai sekarang masih dibaca oleh orang, yaitu Don't Be Sad atau kemudian La Tahzan. Kalau dulu saya beli itu tebalnya 721 halaman. Ada 300 pasal lebih lah. Dr. Aid Al-Qarni kemudian menulis buku juga, yaitu Muhammad Sang Inspirator Dunia. Jadi kita kalau ingin memperoleh pencerahan dalam bidang agama atau berkah, nggak ada kecuali mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segala bidang boleh itu menjadi inspirasi. Inspirasi ini kan bahasa kitanya apa ya? Menjadi idola, menjadi panutan, ya. Kita misalnya dalam berumah tangga, maka inspirasi kita untuk memiliki rumah tangga yang baik itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah karena kita melihat, membaca, mendengar bagaimana rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bidang ibadah, inspirator kita mengambil dari ibadahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ingin sholat sebagaimana sholat yang dirasakan oleh Nabi. Gitu ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang dimana di dalam riwayat Nabi itu pernah suatu ketika lagi sujud, lama sekali sujudnya. Sampai-sampai orang mengira bahwa kemudian baginda Rasul sudah meninggal dunia, saking lamanya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mencubit, ya kan, baginda Rasul dalam keadaan sujud, gara-gara dikiranya Nabi sudah nggak ada, saking lamanya Pak kalau sujud. Kita mohon maaf kalau tidak mencontoh, melihat, atau kemudian sering mendengar atau menjadikan Nabi sebagai inspirasi atau kemudian sebagai motivasi untuk melaksanakan ibadah. Itu makanya kadang-kadang kita sholat ya pokoknya lepas kewajiban dah. Dalam bidang puasa, kita tahu dalam sejarah puasa yang paling terbaik adalah puasa baginda Nabi, ya kan? Di mana beliau kalau puasa bukan hanya sekedar perutnya yang berpuasa, ya. Akan tetapi mohon maaf, beliau bukan hanya tidak sekedar memasukkan sesuatu kepada mulutnya, tapi beliau juga menghindarkan segala mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Mata beliau juga berpuasa, ya. Bahkan bukan hanya sekedar itu, hatinya juga berpuasa. Dari buruk sangka kepada orang lain, dari sifat hasad, dari sumpah serapah. Kita kadang-kadang puasa ya puasa, tapi kan kita puasa cuma yang nggak makan, yang nggak minum. Tapi kadang-kadang dalam keadaan berpuasa, kita masih melihat sesuatu yang haram dalam keadaan puasa. Kita masih berbicara tentang hal-hal yang mohon maaf dilarang oleh agama. Jadi
ayahanda ibunda yang Allah muliakan, Muhammad atau kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi ini mencakup dalam misalnya bidang keberanian. Siapa inspirasi kita supaya menjadi orang yang pemberani, tidak pengecut? Ya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah dengar bapak-bapak dalam sejarah Nabi itu sekalipun takut dalam menghadapi situasi apapun. Saking beraninya Nabi, di awal-awal dulu beliau dakwah di kota Makkah. Tiba-tiba mereka rapat, pimpinan kafir Quraisy. Sampai pada akhirnya apa? Datanglah satu utusan kepada baginda Rasul yang mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau ingin menginginkan tahta, kami akan berikan tahta paling tertinggi di kota Makkah. Kalau engkau menginginkan wanita cantik, kami akan menyiapkan perempuan yang paling tercantik di kota ini. Kalau engkau ingin menginginkan kedudukan, kami akan memberikan kepada engkau kedudukan. Kalau engkau menginginkan harta, kami akan tetean, kumpul dari satu orang ke orang yang lain untuk kemudian memberikan harta itu kepada engkau, sehingga engkau Muhammad menjadi orang terkaya. Tapi permintaan kami cuma satu, tinggalkan ini dakwah. Jangan pernah lagi nyeramain orang, jangan ajak-ajak orang lagi mengajak agamamu. Lalu kemudian kata beliau, andai kata asy-syamsu ala yamini wal qamar ala yasari, andai kata kalian letakkan saja matahari dan bulan di kanan dan kiriku, mohon maaf saya tidak akan meninggalkan ini agama. Berani Pak. Kita kadang-kadang mohon maaf di Indonesia ini sering kejadian. Waktu dulu belum berkuasa, Masya Allah, naik harga BBM dia nangis. Ada tuh dulu partai apa gitu saya lupa. Pokoknya waktu naik harga BBM Pak nangis. Nyiapin tisu. Tisu-tisu yang 10.000 yang di pinggir lampu habis tuh Pak. Zaman dia dulu belum berkuasa. Sekarang la ilaha illallah. Pura-pura tutup kuping lah. Entah harga minyak ini dan itulah. Sakit kepala kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Beraninya karena mohon maaf belum dapat gitu loh. Saya di Indonesia ini Pak banyak jumpa orang-orang yang berani garang. Tapi karena mohon maaf nggak dapat bagian. Kalau udah dapat bagian, hilang Pak kegarangannya. Hilang keberaniannya. Jadi berani mohon maaf berani karena memperjuangkan isi perut. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ingin memperkaya diri beraninya. Udah kaya sendirian Pak. Orang datang nawarin ini, nawarin ini, nawarin itu. Itu Bapak di tahun ke-7 Hijriah. Ya kan? Ini kan mohon maaf kalau bahasa kitanya. Puncak-puncak kejayaan Nabi. Setelah perjanjian Hudaybiyah. 1.400 orang yang ikut berencana melaksanakan umroh. Tiba-tiba dihadang oleh kafir Quraisy. Lalu kemudian terjadi negosiasi. Akhirnya kemudian apa? Dibuatlah kesepakatan Hudaybiyah. Dengan poin-poin yang agak cukup mohon maaf. Membuat umat Islam terkucilkan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Masya Allah. Ketika itu Nabi malah bisa menyebarkan dakwah dengan damai kemana-mana. Beliau kirim surat ke Raja Romawi. Beliau kirim surat ke Kisra. Beliau kirim surat ke raja-raja dunia. Muqaykis dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Nabi juga menerima hadiah-hadiah. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Sebenarnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau Nabi mohon maaf serakah. Beraninya. Hanya dikarenakan harta. Banyak tawaran yang datang kepada beliau. Tapi pernahkah kita dengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencelah dirinya dengan mengambil harta diam-diam memperkaya diri. Lalu kemudian membiarkan sahabatnya berjuang? Tidak. Keberanian Nabi itu murni. Karena menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa pamrih. Tanpa mengharap upah. Berapa kali Nabi mengalami peperangan.
dan dalam keadaan menang. Perang Hunain Nabi menang. Perang Khaybar, Pak. Masya Allah. Itu waktu perang Khaybar, mohon maaf lahir batin. Tempat persukuan orang-orang Yahudi itu semuanya hancur. Dalam artian mereka menyerahkan hartanya, menyerahkan ternaknya, menyerahkan kebunnya. Tapi dalam sejarah kita lihat keberanian Nabi bukan karena harta. Makanya tadi saya bilang, di Indonesia ini banyak orang-orang berani, Pak. Bapak tengok aja lah di TV, garang, Pak, kalau belum dapat uang. Kalau udah dapat uang, atau garang kadang-kadang sebelum dijemput polisi. Kalau udah dijemput polisi, itu dalam bidang berani. Nabi menjadi inspirasi kita. Nah sekarang dalam bidang lain. Dalam bidang kasih sayang. Kita ini sepakat bapak-bapak. Bahwa inspirasi kita dalam kasih sayang itu adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak merasa penyayang. Belum banding dengan penyayangnya Nabi. Kita penyayang kalau sama perempuan cantik, nenek-nenek lewat masa bodoh ya kan? Ada. Penyayang sih penyayang, cuma nengok sama murai batu penyayang. Tapi sama burung gereja, di tokonya sampai mati burung gereja itu ya kan? Mohon maaf, penyayang kita ini sektoral. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, itu penyayang bukan hanya kepada mohon maaf. Bukan hanya kepada makhluk gitu loh. Yang tidak makhluk sama jin lah jumpa dengan apapun di tengah jalan. Binatang apapun. Gak mentang-mentang Pak Nabi nampak kecoa terbalik Pak. Kalau kita kan kadang-kadang ke kamar mandi nampak kecoa kebalik. Kita udah emosi aja nengok kecoa kebalik ini ya kan. Gua lindes, gua mata ini gua pijak mati lo gitu. Kalau baginda Rasul mah tidak Pak. Kecoa terbalik Pak dibalikkan. Karena dia juga punya hak untuk hidup. Dia juga berzikir kepada Allah. Nah kita pertanyaannya. Nyamuk nyium. Makanya dulu kan ada cerita itu. Ada ulama tasawufi lah ya. Tapi ini nggak semua orang bisa mencontohnya. Hanya sekedar kisah aja. Percaya syukur. Enggak ya juga enggak jadi masalah. Hanya sekedar kisah. Kan dulu ada ulama sufi. Jadi orang torikot lah. Nempel lah pula nyamuk kan. Cuci. Didiamin aja. Kata orang sufi ini biar aja lah. Biar dia kenyang. Karena dia juga makhluk Allah. Tapi mohon maaf. Ini kalau misalnya dibawa ke sufinya. Kalau dibawa misalnya ke syariatnya. Gara-gara nyamuk nih nanti demam malaria dan lain sebagainya moderat. Boleh juga dipukul. Tapi kan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita mau belajar fikihnya. Mau belajar syariatnya. Apapun dia. Tadi kita angkat di awal kita sampaikan. Bahwa Nabi jadi inspirasi. Jadi Nabi sebagai mohon maaf inspirator kita. Dalam bidang kasih sayang kita akui. Dalam bidang kesabaran. Menurut bapak-bapak siapa orang paling penyabar di atas dunia ini? Pak Jokowi. Red. Taklah. Pak Jokowi itu pernah loh apanya itu menjarain orang, ya kan? Pak SBY. Enggak. Siapa menurut bapak orang paling penyabar di atas dunia ini? Mulai dari Nabi Adam sampai kita sekarang ini. Ya kan? Halo? Wah kelihatannya belum makan siang ini ya kan? Halo? Siapa? Siapa Pak? Oh Pak Sabar ya. Iya juga ya. Masuk Pak. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ternyata mah tidak ya kan. Kita sepakat orang paling penyabar di atas dunia adalah Pernah nggak Pak lihat orang mohon maaf lahir batin. Ditaruh duri di depannya. Tiap hari kena duri kaki. Lalu kemudian nggak. Kan mohon maaf ya. Nabi itu kan kalau dari segi ketuhanan. Beliau itu kan orang yang paling doanya makbul ya. Iya kan? Tapi pernah nggak dengar mohon maaf lahir batin dalam sejarah. Mentang-mentang ada orang letakin duri. Lalu Nabi angkat doa. Ya Allah yang letak duri nih. Matikan cepat ya Allah. Matikan cepat. Matikan. Kita kadang-kadang
hanya daun metoa kawan lewat ke rumah kita, nggak dipotong-potongnya, udah angkat tangan kita. Ya Allah, matikan yang punya metoa ini ya Allah, nggak punya perasaan, daunnya kena ke rumah saya, kata dia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, penyabar dihina orang. Pernah kita dengar Nabi membalas hinaan orang? Difitnah lagi Pak, aduh. Kan gelar Nabi itu banyak ya. Ada majnun, ada sa'i dan lain sebagainya. Tukang sihir ini dan itu. Padahal beliau dari kecil itu terkenal dengan Al-Amin loh. Bukan Ma'ruf Amin ya Pak, Al-Amin. Bapak-bapak ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi Masya Allah. Dan masih banyak lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Yang kita lihat dari baginda Rasul. Insya Allah. Bulan depan kita sampaikan ya. Insya Allah bulan depan kita sampaikan. Kalau panjang umur, insya Allah bulan depan kita sampaikan tentang Nabi sebagai inspirator dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.